Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran. Perkenalkan, nama saya Mawadah dengan NIM C1C019011. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi anggaran bahan baku. Kita bahas untuk yang pertama itu adalah definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini merupakan semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, bahan baku itu kan dikelompokkan menjadi dua, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung ini adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Yang kedua itu bahan baku tidak langsung. Bahan baku tak langsung ini adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi. Namun, bahan baku tak langsung ini hanya tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Seandainya barang jadinya itu adalah meja atau kursi kayu, itu merupakan bahan baku langsung. Sedangkan paku, kemudian cat, itu merupakan bahan baku tidak langsung. Kita bahas mengenai fungsi anggaran bahan baku. Yang pertama itu anggaran bahan baku ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya. Yang ketiga, bahan baku ini digunakan sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Jadi bagaimana perusahaan itu menyusun anggaran bahan baku digunakan sebagai data, informasi untuk manajer. Kita bahas mengenai data dan informasi untuk menyusun kebutuhan bahan baku. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. Nah, yang tadi kita bahas mengenai data itu adalah rencana produksi yang tertuang dalam anggaran, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi. Jadi standar pemakaian bahan baku ini digunakan oleh perusahaan. Standar ini ditetapkan dan berlaku di perusahaan, diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku. Yang terakhir adalah jenis-jenis anggaran bahan baku. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, kemudian anggaran pembelian bahan baku, dan anggaran persediaan bahan baku. Itulah tadi penjelasan saya mengenai anggaran bahan baku. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton video ini dan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.